Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proyek untuk kami. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai studi kasus kami. Nah, di sini kami mengambil studi kasus rumahkita.id yang merupakan perusahaan manufaktur. Nah, di rumah kita.id ini seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri di pabrik milik perusahaan. Dalam operasional sehari-hari, rumah kita melayani pelanggan secara langsung melalui toko. Namun, pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan di lokasi tersebut seringkali bersifat manual dan tidak langsung terhubung dengan sistem stok. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah barang di sistem dengan kondisi aktual di gudang, sehingga berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan terkait restock dan pengolahan inventaris. Selain itu, proses pemesanan custom furniture juga menimbulkan tantangan sendiri. Ketika pelanggan melakukan pemesanan khusus, informasi tersebut harus diteruskan secara manual kepada tim produksi, yang rentan terhadap kesalahan komunikasi dan keterlambatan dalam memulai proses produksi. Hal ini seringkali membuat proses produksi tidak berjalan efisien dan menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Masalah lainnya muncul dalam pengolahan bahan baku untuk produksi. Sering mengalami kesulitan memantau ketersediaan bahan secara akurat karena kurangnya sistem pelacakan stok yang terpusat. Akibatnya, proses produksi bisa berhenti jika bahan baku tidak tersedia, dan tim pembelian tidak memiliki informasi untuk segera melakukan pemasangan bahan baku supplier. Di sisi keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara terpisah dari sistem penjualan, sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi data dan membuat laporan keuangan rawan ketidaksesuaian. Kondisi ini menyulitkan manajemen dalam membuat keputusan strategis berbasis data yang akurat. Terakhir, dalam hal hubungan dengan pelanggan, rumah kita.id belum memiliki sistem yang mampu mengelola komunikasi lanjutan secara otomatis. Pelanggan yang sudah melakukan pembelian tidak mendapatkan tindak lanjut berupa ucapan terima kasih, informasi promo, atau mengingat pembelian berkala, sehingga potensi untuk meningkatkan retensi pelanggan dan repeat order menjadi kurang optimal. Nah, ini ada submodul dan PIC, ada modul sales dengan submodul CRM, dengan PIC adalah personal result, terus ada accounting dengan submodul accounting, PIC-nya adalah Alvito, sales dengan submodul plan of sales dengan PIC Ahmad Audi Jaka Marsha, marketing dengan submodul marketing automation dengan PIC Pramudia Karunia, terus ada manufacturing dengan submodul manufacturing dengan PIC Muhammad Alif, kemudian ada inventory submodul purchase dengan Ahmad dan Fajar, lalu ada inventory dengan submodul inventory yang di PIC kan oleh Riko Abiasa. Nah, ini adalah beberapa case yang diselesaikan dengan submodul Odoo seperti CRM. Case-nya adalah prospek tidak ditindaklanjuti dengan baik, alur negosiasi tidak tercatat jelas, sulit memantau perkembangan calon pelanggan. Kemudian ada accounting, tidak ada laporan keuangan otomatis, pencatatan pemasukan dan pengeluaran tidak akurat. Lalu ada point of sales, transaksi dijual di toko tidak tercatat otomatis, tidak ada laporan penjualan harian secara real time. Kemudian ada marketing automation, mengatur email kampanye otomatis kepada pelanggan berdasarkan perilaku mereka. Kemudian ada manufacturing, mengatur produksi furniture berdasarkan sales order. Lalu ada purchase, tim produksi membeli bahan baku tanpa ada kebutuhan yang jelas, sering kekurangan atau kelebihan pembelian bahan baku. Invent, tidak ada catatan stok barang, kesulitan melacak ketersediaan barang. Nah, selanjutnya ada integrasi dari antar modul. Yang pertama ada CRM dengan point of sales, menyelesaikan kasus prospek tidak dilanjuti dengan baik karena prospek sedang berhasil langsung masuk sebagai pesanan di sales. Lalu ada point of sale dengan manufacturing, menyelesaikan kasus pesanan tidak tercatat sistematis karena sales order otomatis memicu proses produksi melalui work order. Lalu ada point of sales dengan inventory, menyelesaikan kasus sulit melacak status pesanan dan ketersediaan barang karena stok dicek dan dikelola saat pesanan dibuat. Ada purchase dan inventory, menyelesaikan kasus kelebihan atau kekurangan bahan baku karena bahan yang dibeli langsung memperbarui stok secara otomatis. Kemudian ada point of sales dengan accounting, menyelesaikan kasus kesulitan menghitung keuntungan dan pengeluaran. Lalu ada marketing automation dan CRM,
Menyelesaikan kasus prospek tidak ditindaklanjuti dengan baik dengan pengiriman email otomatis kepada calon pelanggan berdasarkan statusnya di CRM. Kemudian ada manufacturing dengan inventory. Menyelesaikan kasus stok produksi jadi tidak tercatat karena hasil produksi langsung masuk ke inventory sebagai stok siap kirim. Nah, tadi merupakan dokumen studi kasus kita. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bodohnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul CRM. Nah, dalam modul CRM ini kita akan menarik calon pelanggan agar membeli produk atau melakukan transaksi di perusahaan kita agar kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seperti kita menawarkan diskon maupun apa promosi lainnya. Nah, di sini calon pelanggan kita kasih nama Brando saja. Nah, expect revenue ini penghasilan yang diharapkan. Jadi Brando ini kira-kira mengeluarkan berapa banyak keuntungan pada perusahaan kita. Kita ambil di sini misal 1 juta. Nah, probabilitas atau kemungkinan Brando mengeluarkan 1 juta ini berapa? Misal kita buat 50%. Nah, lalu ini ada nama Brando, email, dan nomor telepon. Kita bisa memberikan notes tersendiri. Misal ini ada apa? Ada informasi khusus tentang Brando atau apapun itu. Di sini ada ekspektasi closing atau perkiraan Brando mengeluarkan ini. Misal pada tingkat waktu tersebut Brando tidak melakukan transaksi atau apapun itu maka akan dianggap gagal. Lalu ini ada prioritas. Misal Brando ini kan termasuknya tinggi penghasilan yang dikirimkan. Nah, kita bisa memberikan bintang 3 agar kita melakukan penawaran yang sangat baik atau lebih memprioritaskan Brando ketimbang pelanggan lain. Nah, lalu Brando ini sudah kita analisis akan mengeluarkan segini dan kemungkinan segini. Lalu Brando akan kita masukkan ke terkualifikasi. Berarti Brando ini akan jadi calon pelanggan kita yang sangat kita prioritaskan. Jadi kita akan melakukan promosi kepada Brando. Kita di sini bisa melakukan schedule atau jadwal promosi kepada Brando. Misal di sini lewat email. Nah, di sini kita akan seperti memberikan kita akan memberikan pesan email kepada Brando. Seperti selamat Anda mendapat diskon 20%. Nah, kita simpan. Nah, ini semisal sudah Nah, ini kita mengirimkan email markdown. Jika kita sudah mengirimkan email, kita akan tinggal mengklik tombol done atau selesai. Nah, pada jadwal activity tadi kan sudah selesai, maka Brando akan masuk di proses penawaran. Nah, semisal penawaran ini berhasil atau Brando membeli produk dari kita,
maka Brando pelanggan Brando ini akan masuk ke Brasil atau Brasil menjadi pelanggan kita. Selanjutnya adalah submodul akuntansi. Nah, berdasarkan studi kasus yang kita miliki, di sini dijelaskan bahwa di sisi keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara terpisah dari sistem penjualan, sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi data dan membuat laporan keuangan rawan tidak sesuai. Adapun case yang diselesaikan adalah tidak ada laporan keuangan otomatis dan pencatatan pemasukan dan pengeluaran tidak akurat. Nah, di audio ini kita bisa mengetahui pertama ada mengetahui pendapatan kita, pemasukan kita ya, laporan pemasukan kita di bagian akuntansi dan bisa di entry jurnal ini. Di sini ada beberapa pemasukan kita, dan ada jurnal point of sale nih. Karena kita memiliki integrasi dengan point of sales. Jadi apa namanya? Accounting ini berintegrasi dengan point of sales, yaitu menyelesaikan kasus kesulitan menghitung keuntungan dan pengeluaran. Nah, di sini point of sales itu apa ya? Dari point of sales kita dapat merekam keuntungan pemasukan kita mulai dari 1.799.000, ada yang 342.990.000 dan seterusnya ini. Dan adapun totalnya adalah 17.727.028 rupiah. Adapun laporan yang bisa kita ambil di sini adalah neraca keuangan. Nah, kita bisa melihat neraca keuangan di sini. Kita bisa atur tanggalnya ya. Misalnya kita aktifkan di bulan Mei ini. Nah, kita bisa melakukan di bulan Mei. Ini adalah liabilitas dan ekuitasnya. Kita bisa melihat aktifia, pasifa, dan ekuitasnya. Kita bisa di sini. Kita juga bisa melihat laba dan rugi. Di sini kita ada pendapatan kita yang berupa 11.123.000. Nah, pendapatannya ini dari hasil penjualan, terus ada less cost revenue 16 juta, lalu ada laba bruto, penghasilan operasi atau kerugian, dan laba bersihnya. Kemudian ada buku besar umum. Nah, di buku besar ini ada tatat ya gitu lah angka-angka. Nah, di sini ada totalnya nih, ada saldo yang itu. Oke, mungkin itu saja dari bagian akuntansi untuk menjawab dari studi kasus audio ini. Ini saya mengambil submodul point of sales dari modul sales. Nah, di submodul point of sales ini ada order, ada dashboard. Ya, untuk nanti kita bisa open register, ada order. Ada di sini untuk melihat riwayat transaksi kita, transaction, payment, pembayaran gitu. Ada customer yang membeli. Di sini ada produk. Produk ini untuk melihat produk apa yang kita jual. Ini kita juga bisa menambahkan produk apa yang mau kita jual. Untuk di sini ada seperti apa isi, tinggal diisi ini, tapi saya di sini tidak akan menambah, jadi saya akan cancel saja. Terus bawahnya ada combo case tapi enggak saya pakai. Ada price list, ada diskon LT. Ini untuk memberikan diskon itu, contohnya ini kita memakai kupon. Terus ada gift card dan e-wallet. Nah, di sini ada reporting untuk melihat grafik penjualan gitu. Ya, sekarang kita coba open register. Nah, untuk opening case ini kita bisa isi secara manual atau lewat sini. Kan di sini kita isi 200.000 25 lembar gitu ya. Kita confirm. Kita open. Di sini ada kategori. Nah, per kategori ini mempunyai warna masing-masing. Jadi untuk membedakan setiap kategori, misalnya kursi warna biru, lemari warna kuning, sofa warna hijau. Ini kita coba beli kursi lipat di kategori kursi. Ini saya coba menambahkan customernya. Kita bisa menambahkan customer lewat sini, create baru, kita isi baru, isinya Oka gitu, emailnya Oka, namanya isi berapa, alamatnya kita apa, kita save.
Nah, tapi di sini saya tidak akan memakai coba, saya memakai saat saja. Saljunya sendiri harga gitu. Terus di sini saya juga bisa memberikan diskon kepada customer. Tentu diskonnya sebesar 10% gitu. Jadi nanti otomatis harganya itu berkurang. Yang awalnya Rp342.990 jadi Rp308 untuk Rp91. Di sini coba kita payment. Nah, di sini kita menerima pembayaran hanya dua, yaitu cash dan card. Cash dan card. Dan di sini customernya membayar melalui cash sebesar Rp310.000. Jadi kembaliannya yaitu Rp1.309. Ini kita validate. Lalu ini untuk invoice-nya, ini juga invoice-nya. Nah, untuk ini sudah selesai, jadi kita misal hari ini tuh sudah selesai gitu penjualan hari ini. Kita tutup, kita ke close register. Ini cashcoin-nya kita balancekan dulu. Ya garis minus, tapi di sini kan awalnya minus. Misal ini minus kita balancekan, dengan minus, terus kita close register. Nah, selesai. Jadi nanti datanya langsung bisa masuk ke accounting gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai submodul marketing automation yang dimana submodul ini terdapat di modul marketing. Nah, apa sih kegunaan dari marketing automation ini? Marketing automation itu dia kegunaannya untuk membuat kampanye otomatis melalui email. Nah, secara tidak langsung, submodul ini juga terintegrasi ke submodul-submodul lain yang mana terintegrasi dengan submodul CRM, lalu ada email marketing dan juga SMS marketing. Nah, SMS marketing itu termasuk yang opsional. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam submodul marketing automation ini? Nah, sebelumnya kalian kan harus install dulu, kita harus menginstal dulu submodul dari marketing automation di apps. Lalu, nah dashboardnya seperti ini, akan ada keterangan untuk new, kampanye yang sedang berjalan, dan kampanye yang sudah kita hentikan. Nah, untuk membuat kampanye yang baru itu, kita klik new saja di pojok kiri atas. Nah, di sini ada pilihannya. Ini kita buat sendiri manual. Di sini untuk tag hot contact, commercial prospection, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya buat dari nol saja. Kita klik create campaign, lalu di sini ada judul yang nanti akan muncul di depan di dashboard kita. Nah, anggap aja kita membuat kampanye selamat datang untuk customer baru. Ya, selamat datang. Kita buat judul selamat datang, misal target kita siapa. Nah, kalau misalkan ini bisa dipilih untuk target-targetnya. Nah, lead ini yang nanti akan terintegrasi dengan submodul CRM, tetapi di sini saya akan gunakan targetnya kontak aja. Nah, di sini kalian bisa lihat siapa aja yang dapat menerima kampanye ini, list-listnya. Nah, di sini kalian juga bisa ngefilter ya. Oke, terus untuk menjalankan kegiatannya, untuk menerapkan kegiatan-kegiatan di kampanye ini, kita bisa klik add new activity. Nah, activity. Nah, nama activity-nya apa? Di sini saya buat sebagai contoh, yaitu welcoming new customers. Nah, activity type-nya kita bisa pilih email atau server action. Lalu di sini untuk mail template-nya kita kasih judul dulu. Misal selamat datang. Selamat datang. Nah, kita di sini create and edit. Kalian bisa memilih nanti ini di edit manual lagi atau memang kalian gunakan template ini saja, tinggal diubah-ubah gitu. Oke, seperti ini. Misal saya pilih ini welcome message karena emang saya menggunakan welcome ya. Lalu ya kalian bisa edit-edit seperti biasa. Dan di sini banyak pilihan-pilihannya. Kalian mau menambahkan apa? Misal di sini ada logo left.
kita tinggal drag, nah muncul, lalu kita sesuaikan aja, kita sesuaikan seperti ini, mungkin ini kita delete. Nah, thank you for joining us, bla bla bla. Ini bisa kita arahkan pelanggan kita mau untuk subscribe ataupun mengunjungi toko kita. Oke, setelah ini selesai diedit, kita klik save saja. Nah, ini trigger. Apa itu trigger? Di trigger ini kita bisa mengatur kapan kampanye itu akan berjalan. Misal, ini kan masih 0 hours after beginning of workflow. Jadi, setelah kampanye ini dirilis, si target-target itu tadi akan langsung mendapatkan langsung mendapatkan emailnya. Nah, di sini saya kasih jeda saja 1 hour. Expiry duration-nya tidak perlu kita centang. Ini untuk kadaluarsa dari kampanye ini. Nah, ini udah 1 hour after beginning of workflow. Udah, kita save and close. Nah, di sini kita bisa memantau berapa yang sukses dan berapa yang ditolak. Ini juga ada detail-detail seperti berapa yang terkirim, berapa persen yang dibuka, dan berapa persen klik, dan juga reply. Nah, di sini kita bisa menambahkan aktivitas kecil, child activity, yang dimana ini juga termasuk workflow ya. Nah, di sini misal kita si customer itu ngeklik email kita atau nge-reply ya. Nah, di sini kita contohkan dengan ngeklik. Nah, misal si customer itu ngeklik, kita bisa membuat kampanye baru untuk mereka. Contoh, kita tawarkan promo khusus customer baru. Nah, di sini actionnya, activity type-nya sama email, lalu kita buat aja new. Misal kita di sini pakai promotion program. Oke, kita save aja biar untuk cepat waktu, sama saja. Kita klik save. Oh, maaf, lupa menambahkan subjeknya. Nah, di sini promo khusus customer baru. Oke, save. Oke, di sini kita atur seperti biasa, atur triggernya dan lain-lainnya. Nah, di sini kita atur triggernya setelah berapa jam dari diklik itu. Misal 5 jam after di mailnya diklik. Oke, activity-nya welcoming new customer, expiry-nya tidak usah. Nah, save and close. Seperti itu. Lalu, bagaimana kita untuk memulai kampanyenya? Kita tinggal pencet start saja, atau misal kalian mau ngetes, itu kita launch test. Nah, kita di sini pakai kontaknya Andanu ya. Oke, ini berarti masuk. Kita tinggal play. Tunggu loading selesai. Nah, artinya Andanu itu tidak mengklik ya, tidak mengklik yang kita, jadi langsung berhenti, nggak lanjut ke promo customer baru. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, kita tinggal start aja, pencet start jika ingin memulai kampanye. Untuk menambahkan kampanye-kampanye baru, tinggal buat new lagi, dan ya seperti itu. Di sini ada keterangannya, total berapa, runningnya, complete-nya berapa. Jadi seperti itulah submodul marketing automation dari Odoo ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari teman saya. Dan kebetulan di sini saya kedapatan bagian modul manufaktur. Jadi di manufaktur ini ada dua, yang ada products buat mendapatkan produknya, dan juga bill of materials. Jadi apa sih bill of materials itu? Jadi bill of materials atau biasa disingkat BOM itu merupakan kayak daftar bahan dan juga komponen yang diperlukan untuk membuat satu unit produksi jadi. Jadi bisa dibilang juga ini kayak resep produksi sebuah produk. Oke, langkah pertama kita tambahkan produknya dulu. Jadi sebelumnya di sini saya sudah menambahkan produk dan juga komponennya. Ini contoh produknya, sales dan point sales di Jepang, jadi bisa terintegrasi dengan sales dan point sales. Baru kita punya good, kuantitas hanya 0 harusnya. Jadi harga jualnya ini 500.000 dan juga costnya itu 450.000.
Oke, selanjutnya di sini ada bahan-bahannya juga. Kita masuk ke bill of materials. Oke, kita coba memilih new dan juga memilih produk. Misal ini Mauri kursi bayangan kulit coklat. Kita kuantitinya ini jumlahnya satu aja. BOM tab-nya ini manufacture this product. Lalu komponennya ini bahan-bahan untuk meracik kursinya ini. Untuk membuat kursinya ini, kita coba komponennya kita tambahkan. Mungkin ini bolt and screw, terus itu busa. Setelah itu cat besi hitam. Terus kucing dari coklat. Kita coba tambahkan. Ini nggak usah. Multiple dudukan. Nah, sementara ini aja. Coba kuantitinya. Kuantitinya ini misal di sini kan ada coba kuantitinya kita lihat di produk. Misalnya ada 3000 unit, ada 80 unit, 80, 20, 200.000, 150, 2 juta. Nah, kita coba kita isi random aja. Misal ini bolt and screw 200. Busa pendudukan 5. Cat besi hitam butuh 3, 4, 3. Disintetis butuh 4. Coba multiple kedudukan 2. Kita coba isi komponennya. Habis itu kita tidak lupa kita save. Setelah kita save, kita masuk ke operation. Lalu selanjutnya ada ke manufacturing order. Kita coba rangkai ya di sini. Kita pencet new. Saat kita new, kita cari produk tadi. Nah, ini kan bahan-bahannya available semua ya. Jadi bahan-bahannya itu tersedia semua. Tapi kadang tuh ada kasus kayak ini tuh ada yang tidak available. Jadi kayak kita pas nyoba memproduksi produk dengan itu bahan tidak tersedia. Jadi kalau kayak gitu biasanya sistem akan otomatis ngebuat permintaan pengadaan atau mungkin apa ya bahasa tekniknya reordering rule atau procurement. Jadi yang terhubung ke modul purchase atau pembelian. Jadi setelah itu bagian pembelian biasanya bisa memproses dan mengonfirmasi pembelian bahan baku tersebut. Jadi karena ini available, jadi bahannya ada semua. Kita coba klik confirm. Oh enggak, ini ada schedule date, jadi kayak tanggal mulainya. Mungkin kita set sekarang aja deadline-nya. Misal kita set apa ya? Seminggu kemudian lah. Atau 5 coba. Nah, setelah itu kita klik confirm. Nah, di sini MO telah dikonfirmasi. Setelah itu kita coba produce all. Nanti bakal ngaruh di bagian kuantitinya. Misalnya tadi ya, bolt and screw kan ada 200. Kita coba produce all. Nah, kita coba cek di produk. Nah, ini bakalan berkurang tadi. Seharusnya kan tadi ada 3000. Nah, ini jadi 2800. Kita coba klik manufacturing order. Nah, ini nanti masuk di sini. Statusnya selesai. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana submodul proses bekerja. Yang pertama kita akan membuat vendor baru. Terus kita masukkan email.
pwp set. Lalu setelah itu kita akan save. Setelah kita menambah vendor, kita akan menambah produk yang akan di provide sama vendornya. Ini kita akan ambil contoh mana kursi. Ini aja, lemari televisi, lemari TV dengan harga realnya ini, terus harga pembeliannya itu segini. Kita terkait inventory, dapat dicentang, quantity on hand 10, range of sale juga dicentang. Di sini kategori kita akan ada lemari TV, terus di bagian plan of sale ini juga lemari TV. Terus menambah deskripsi, cocok untuk tempat televisi. Di sini kita akan membeli kan ya, tapi kita juga bisa membuat dengan, tapi kita akan menambah diagram, nanti itu ada di modul manufaktur. Setelah itu kita akan save dan akan kita lihat di sini akan ada lemari TV itu ada 10. Setelah itu kita akan coba untuk restock atau nambah stok. Ini Rizky, lemari TV, kita akan menambah 2. Jadi kan ini harganya hampir 2 juta, jadi ini totalnya 4 juta kurang 2000. Terus kita confirm order. Oh, bentar, salah pencet. Maaf. Kita akan send RFQ kok. RFQ 2, send RFQ. Kita akan request send request untuk vendor, lalu kita confirm order. Setelah itu vendor akan membuat, dan apabila vendor sudah mengirimkan, kita bisa receive atau menerima barang yang kita validate. Nah, setelah itu kita akan send PO atau purchase order. Dan kita akan menunggu bill atau tagihan pembayaran dari vendor. Kita anggap saja ini itu file atau tagihan pembayaran dari vendor, karena tidak bisa diotomatisasi somehow. Dan kita confirm, kita masukkan billnya, dan kita masukkan billnya ke tadi ini, terus kita confirm dan kita bayar pakai bank, payment validate
terus akan paid, dan di produk akan menambah jadi 12. Kita akan coba di inventory dan ada 12. Oke, perkenalkan nama saya Riko Abdul Dika dari Bodi Sistem Otomasi 2023C dengan 3 digit terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan tentang submodul inventory dari studi kasus kita kali ini. Nah, di sini studi kasus kita itu memiliki masalah dalam inventory karena kesulitan memantau ketersediaan bahan baku secara akurat dikarenakan sistem pelacakan yang kurang terpusat yang mengakibatkan produksi itu bisa terhenti jika bahan baku tidak tersedia, dan tim pembelian itu tidak bisa langsung memiliki informasi untuk segera melakukan pemesanan ke bahan supplier. Nah, di sini tuh ada 3 ya yang saya akan sorot di sini untuk pemantauannya, yaitu yang pertama itu pemantauan pemesanan bahan dari vendor ya, dari vendor. Itu di sini kita bisa lihat beberapa pemesanan dari vendor yang kita buat. Ada hasil vendor saya, ini dia membeli busa untuk dudukan yang berjumlah itu 200, dan juga ada yang lainnya di sini seperti UD Kulit Mandiri yang menyediakan kulit untuk perusahaan kita. Selanjutnya ada POS order, ini untuk mengecek apa aja yang sudah dibeli atau yang sudah dibuat ordernya itu di sini. Kita yang ini ada statusnya itu down, ini dari yang dibeli oleh Brando ini yang membeli 1 meja makan yang kuantitinya itu ada 1. Nah, itu untuk mengecek orderan yang sudah masuk dalam perusahaan kita. Selanjutnya ada manufacturing, ini ini adalah membuat alat produk yang kita miliki. Nah, jadi itu kita hanya membeli bahan baku atau bahan setengah jadi dari vendor, setelah itu kita merakit atau membuat sendiri bahan jadinya itu di perusahaan kita. Contohnya yang ini, itu langsung produknya itu langsung muncul berapa aja yang dibutuhkan. Nah, setelah itu tinggal confirm untuk membuat atau mengcraft produk yang akan kita butuhkan. Tinggal di step ini untuk masukkan ke dalam draft dan di produce all itu nanti langsung menyelesaikan pembuatannya. Oke, setelah itu di sini juga kita bisa melihat produk-produk yang kita miliki. Ini ada kursi belang kulit yang berwarna coklat, baut, skrup. Ini adalah produk-produk yang kita beli di vendor ya, yang baut, skrup, busa, cat besi, kulit sintetis, multiplek, paku tembak, dan lain-lain. Dan itu kita bisa melihat stoknya itu di sini di reporting. Itu kita bisa melihat stok-stok yang kita punya di dalam gudang. Contohnya ada baut yang ada itu ada 2.500 yang ada di gudang. Kita mungkin kursi produk utama kita yang berjumlah 20 di sini. Nah, selain itu tentu juga kita bisa melihat unit costnya ya. Ini harga yang dikeluarkan untuk ini. Nah, yang ini ada beberapa barang, lemari TV, lemari paket. Nah, itu kita bisa melihat historinya, histori pembuatan dari manufacturing tadi. Nah, itu kita bisa lihat tuh, ada sebenarnya bahwa ini pembelian dari vendor. Nah, kita itu bisa melacak dari mana saja stok-stoknya itu berkurang ataupun bertambah itu di reporting bagian mobilitas di sini. Selanjutnya itu ada evaluasi, itu mengecek keuntungan atau pendapatan yang sudah kita buat di perusahaan kita tadi setelah pembelian atau penjualan yang sudah kita miliki. Dan ini ada beberapa script, kita membeli script di sini yang berjumlah 200.
yang menghabiskan sekitar 60.000, sehingga mengurangi model yang kita miliki. Mungkin itu saja dari submodul inventory. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.